Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ikhwanul, ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Iksan. Pada siang hari ini menjadi hal yang istimewa barangkali, karena untuk sampai ke ruangan ini saya butuh waktu 8 jam lebih kurang dari Pekanbaru. Mana mau menjelang puasa, mungkin kegiatan lain juga banyak. Tapi untuk sesuatu yang menjadi incaran atau menjadi sesuatu yang kadang-kadang membuat kita penasaran, mungkin waktu dan lain-lain kita harus korbankan. Dan alhamdulillah pada hari ini saya bertemu dengan seorang narasumber yang bukan hanya saya, tapi di keluarga besar kami menjadi penasaran. Apa iya sih? Melihat profil beliau, kemudian bagaimana beliau aktif di media sosial, khususnya di YouTube, khususnya di TikTok, dan kita melihat itu menjadi pertanyaan barangkali bagi kami, apa iya sih beliau ini camat gitu. Kalau misalnya seandainya tamu saya hari ini adalah seorang kiai, seorang ustadz, pengusaha atau motivator di luar sana, saya nggak terlalu care, nggak terlalu peduli, karena banyak yang seperti itu. Tapi yang menjadi pertanyaan, beliau seorang ASN, beliau camat, tapi nanti detailnya kita ngobrol langsung dengan orang itu. Kita sapa saja Bapak Hidayatul Taufik, SSTP. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 8 jam loh kesini nih Pak Ustadz. Keren. Cuman lagi seperti yang saya sebut tadi, penasaran itu kalau nggak diobati itu makin lama makin menjadi penyakit. Iya, siap. Makanya kita usahakan hadir ke sini. Nah, yang untuk sesi pertama ini barangkali Pak Ustadz, Pak Camat silakan. Mungkin mau menyapa sahabat Ikhwanul dulu, silakan Pak. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ikhwanul dimanapun Anda berada. Hari ini saya mendapatkan tamu agung ini, tamu luar biasa. Seorang Pak Ikhwan, ya saya panggil beliau Pak Wan. Dan saya melihat profil beliau, ini orangnya unik. Biasanya orang-orang yang sudah masuk usia pensiun itu, ada di antara mereka yang mengalami post-power syndrome. Gitu. Tapi saya melihat bahwa seorang Pak Wan itu, ternyata meskipun usianya mulai pensiun, tapi dedikasinya buat bangsa ini tidak akan pernah padam seperti itu. Alhamdulillah. Maka saya bisa bertemu beliau dan saya ingin berguru dengan beliau. Ingin banyak bertanya dengan beliau dan saya bahagia sekali hari ini Pak Wan. Oke, baik. Terima kasih Pak Camat. Sahabat Ikhwanul, Pak Camat khususnya, saya kesini bukan ingin menyampaikan sesuatu tentang Pak Camat ganteng, muda, pintar, top, viral, enggak Pak. Justru saya kesini ini mengobati penasaran tadi. Jadi saya di ASN Pak 30 tahun, hampir 30 tahun. Dan kegiatan kami di Cipta Karya itu lebih banyak ke pedesaan, ke kecamatan. Saya udah ketemu mungkin puluhan camat yang pintar, yang berprestasi, yang ganteng, yang gagah, yang luar biasa. Udah banyak sekali camat yang saya ketemu, Pak. Tapi camat yang tiap hari ngomong tentang agama, tentang religius, dan berani mengeluarkan itu di sosmed, itu baru Pak Hidayat ini, Pak Camat ini. Bapak nggak takut, Pak? Baik, pertanyaannya, jadi begini. Justru terkadang, dalam hidup ini, saya pakai prinsip seperti ini, Pak Wan, bahwa dalam proses pembelajaran, peningkatan kualitas hidup kita, baik itu kualitas hidup kita sebagai seorang hamba, maupun kualitas hidup kita sebagai warga masyarakat, yang notabene ya, kata Rasulullah, sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak manfaat buat sesama. Nah, dengan saya menyampaikan hal-hal baik pada orang lain, dan notabene itu semua lahir dari pengalaman-pengalaman yang saya alami dalam hidup, dan juga saya menyampaikan kisah-kisah orang lain. Ketika saya mengajak orang melakukan kebaikan, sebetulnya saya sedang mencambuk diri saya untuk senantiasa terjaga untuk melakukan apa yang saya sampaikan. Contoh Pak Wan, saya pernah bikin di TikTok itu bicara tentang bagaimana seorang Buya Hamka bicara tentang sholat subuh. Itu dan alhamdulillah itu saya lihat di TikTok itu viral ya. Padahal saya mau nanya itu nanti termasuk catatan. Nah, bagaimana Buya Hamka menyampaikan pada kita, khususnya generasi muda ini untuk menjaga sholat subuh ini. Orang-orang yang terjaga sholat subuh. Iya, di masjid. Sholat subuh di masjid. Orang-orang yang ternyata orang yang kata Buya Hamka yang menjaga sholat subuhnya tepat waktu,
Nah, ini pertanda, insya Allah harinya akan beruntung seperti itu. Nah, dan ini betul-betul menjadi cambuk bagi saya. Saya sampaikan pada istri saya, tolong ingatkan saya. Apapun yang terjadi, mau hujan hujan lebat segala macam, yang sholat subuh saya harus di masjid. Dan istri saya menyetujui itu, dan diri saya pun saya paksa. Tidak ada cerita seorang laki-laki sholat subuh di rumah, harus di masjid. Itu salah satu contoh. Dan itu sampai hari ini selalu masih saya terjaga? jaga dengan baik, alhamdulillah, insya Allah. Oh, berat ya Pak Camat? Pasti berat. Ya. Saya adalah manusia biasa. Ada saatnya iman itu kan fluktuatif ya Pak Wali. Ada saatnya iman kita di bawah, ada saatnya kita pengen sekali taat, dekat dengan Allah. Nah, dan bagi saya ketika saya menyampaikan pada orang lain, dan itu ternyata menjadi lem perekat agar saya tetap istiqomah melakukan itu. Karena sudah saya menyampaikan pada orang lain Pak Wali. Oke, Pak Camat, saya juga punya teman yang seperti itu. Ya, setiap sholat, bahkan bukan hanya subuh, setiap sholat itu beliau pasti meninggalkan. Kadang sedang di ruangan acara, lagi acara apapun, yang namanya mengaji dia pergi. Nah sekarang seberapa bagi Pak Camat kira-kira bahwa minimal sholat subuh itu wajib itu, misalnya lagi di luar kota, hotel, nginap di hotel, mungkin masjid lumayan jauh, apakah itu harus bisa boleh dimaafkan atau memang wajib benar? Itu sejauh mana Pak Camat mengusahakan itu, Pak? Baik, hari ini kan sebetulnya kita masih belajar terus. Nah, belajar untuk istiqomah. By proses nih Pak. Ya? By proses. Contoh, ketika misalkan saya nginap di sebuah hotel, saya justru lebih mencari hotel yang di situ dekat masjid, dekat musala, enggak? Nah, saya akan lebih memilih hotel yang dekat di musala atau dekat masjid seperti itu. Karena berharap ketika saya bangun besok pagi, Allah izinkan saya bisa jalan kaki ke musala, jalan kaki ke masjid untuk mempertahankan komitmen saya pada Allah dan pada banyak orang yang sudah saya sampaikan. Seperti itu. Padahal sebagian kalau kita malah, apalagi kami Banten orang PU ini bintangnya dulu Pak, bukan ada masjid atau enggak gitu kan. Nah kalau yang paling sakit itu kalau di daerah Blok M misalnya masjid itu di basement Pak, kalau bisa sholat Jumat tapi di basement dia bikin kan. Padahal di atas mewah bukan main, tapi ya karena Jumat kita wajib melaksanakan gitu. Nah terkait itu juga Pak Camat, ini juga menjadian di dalam Al-Quranul Karim Al-Jumu'ah ayat 5 disampaikan. Memang perlambang yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala di situ tentang Taurat. Ketika Taurat itu diturunkan, lalu mereka tidak melaksanakannya, maka di dalam Al-Quran, di dalam ayat surah Al-Jumu'ah ayat 5 itu disebutkan sebagai keledai yang memikul buku-buku. Pertanyaan saya Pak Camat ngomong tentang sholat subuh di masjid, Pak Camat ngomong tentang sedekah, Bapak ngomong tentang bagaimana menghormati ibu, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana cara menyayangi anak, dan lain-lain. Bapak ini camat loh Pak, gitu. Yang tiap hari, saya sudah pernah di sini loh Pak, gitu. Saya mungkin jabatannya bukan camat, tapi saya pernah di kursi Bapak itu ya. Saya pernah, dan bagi saya merasa Tuhan bilang saya inilah keledai yang memikul buku-buku. Kenapa? Saya ngomong baik-baik, ngomong kebaikan, jangan hidup hedon, jangan hidup begini-begini, tapi anak istri saya masih kan gitu. Pak Camat takut nggak Pak disebut oleh Tuhan itu sebagai keledai yang memikul buku-buku itu? Jelas pun Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, kaburomatan indallah, amat besar kebencian bagi Allah itu. Orang yang hanya bisa menyampaikan saja, hanya bisa ngomong saja, berkuar sana sini, tapi tak melakukannya. Dan ayat ini justru juga menjadi, bagi saya menjadi motivasi besar, bahwa percuma dong saya menyampaikan hal-hal yang baik sama orang lain, sementara saya tidak melakukannya. Maka sebelum ini saya lakukan Bapak. Sebelum saya bikin akun di TikTok, sebelum mungkin hari ini banyak konten-konten yang ya Masya Allah mungkin banyak disenangi orang. Sebelum itu saya panggil istri saya, saya dudukkan dengan anak-anak saya, minta kesepakatan. Sayang, aku ingin menjadikan media sosial itu, mungkin beberapa platform media sosial, untuk menyampaikan mungkin hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Dan di awal-awal istri sudah mengingatkan hal-hal yang tadi Pak Wan sampaikan pada saya,
bahwa jangan sampai nanti kita bicara kebaikan sementara kita tidak lakukan. Nah, maka pada saat itu saya minta komitmen. Kita lakukan itu, tapi tolong terus awasi saya. Tolong dampingi saya. Pada saat saya berada di titik lemah, maka kuatkan saya. Termasuk anak-anak. Anak-anak juga seperti itu. Nah, kayak seperti suatu ketika Fadil itu susah dibangunkan di pagi hari, anak saya nomor 2, saya berbisik di telinganya, "Nak, Abi sudah ngajak banyak orang, Nak, supaya dengan cara seperti ini bisa membangunkan anaknya, anaknya mau subuh, apa yang terjadi setelah itu?" Anak saya justru dengan alhamdulillah, tentu atas pertolongan Allah, dia teringatkan lagi. Artinya dalam keluarga inti itu, saya ingin bargaining position saya itu kuat. Jangan sampai istri saya melemahkan. Anak-anak saya justru tidak bisa menjadi contoh bagi anak-anak yang lain. Nah, ketika di dalam keluarga inti itu sudah bargaining positionnya sudah kuat, maka itu yang membuat saya juga kuat. Meskipun saya tahu para netizen tentu ada juga yang suka yang memberikan komentar-komentar miring. Dan bagi saya justru ketika... Dan banyak loh Pak Camat, teman-teman saya juga bilang, itu untuk konten itu, kok percaya kali sih, ngomong gitu Pak Camat. Iya, benar sekali. Dan justru kalau mungkin sebagian orang tidak suka hal-hal yang negatif, justru saya yang pertama di konten TikTok itu kan ada yang terfilter. Yang saya ketik itu adalah yang terfilter, karena itu bahasa-bahasa yang mungkin tidak banyak orang yang tidak menyukainya. Nah, misalkan orang ada yang mengkritisi, ini bikin konten terus musrembang udah selesai belum? Gitu loh. Ya, benar. Itu contohnya. Ada, saya baca. Kemudian ada juga yang bilang hal-hal yang negatif. Ini kok ASN atau apa sih ini kan gitu. Tapi bagi saya sudah sampaikan juga di beberapa konten bahwa yang saya lakukan ini juga bagian dari mencerahkan masyarakat dan itu bagian dari tugas pokok dan fungsi saya sebagai seorang camat. Saya pikir kalau Lubuk Basung atau Agam punya 5 aja camat kayak gini, mungkin udah aman gitu. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Pak Camat hebat, Pak Camat hebat. Lalu pada saat itu saya balas di komentarnya, mohon izin, bukan saya yang hebat, tapi karena Allah yang mudahkan urusan saya. Pasti. Nah, jadi itu Pak Wan. Yang pertama, bargaining position di keluarga itu harus kuat, harus bagus, harus mendukung saya. Kalaulah istri tidak mendukung, anak-anak tidak mendukung, saya tidak kuat untuk hadir di media sosial dengan segala dinamikanya Pak Wan. Kemudian kantor, termasuk juga kantor. Bahwa kantor juga harus mencerminkan apa yang saya sampaikan di media sosial. Bagaimana contoh ketika Pak Wan datang tadi, Pak Wan disambut enggak oleh Pak Wan diantarkan enggak ke ruangan saya? Diantar. Baik. Ketika di ruangan, Pak Wan menemukan ada sesuatu yang bisa dicicipi di sana. Dan itu bagian dari menghormati tamu dan cara adab saya sebagai seorang kepala di kantor ini. Saya sampaikan pada teman-teman, kalau ini datang, siapapun yang datang, tidak hanya Pak Wan yang datang, tapi siapapun yang datang, maka sambutlah dengan hati. Dan sekarang saya tanya Pak Wan, apakah Pak Wan merasa sambutan dari staf saya merasa dari hati? Mungkin dengan senyum mereka, dengan dia, kita malah nggak enak loh Pak. Saya ini kesini saya yang berharap menemui Pak Camat gitu kan. Kecuali kalau saya pakai baju dinas juga, mungkin memang camat yang butuh kan gitu. Kalau ini enggak, saya yang butuh. Tapi alhamdulillah saya bilang, wah ini luar biasa kali kan gitu ya. Tapi gini Pak Camat, nih sahabat Ikhwanul, saya kali ini apa yang sudah akan saya tanyakan, tapi belum sempat saya tanya, beliau udah langsung menjelaskan ke situ. Jadi korelasinya tadi, tapi saya tekankan lagi. Jadi ketika sebelum Pak Camat memutuskan untuk tampil di media sosial dengan style yang seperti ini, dengan konten-konten yang ada yang seperti ini, berarti sudah komunikasi, sudah berembuk dulu dengan keluarga. Dalam arti kan, Ma atau manggil istri sayang atau apapun itu, berarti kamu nggak akan pernah punya tas Hermes, tidak akan pernah punya sepatu Gucci. Kira-kira kan gitu Pak Camat. Lagi-lagi kembali Pak Camat ini camat loh kan gitu. Dan saya mohon maaf walaupun mungkin salah tapi dalam tanda kutip. Saya zoom loh Pak. Ada beberapa konten Bapak dengan anak-anak, dengan istri yang ada di ayunan gitu kan. Saya zoom ya. Kalau cantik dan jelek itu urusan Pak Camat. Tapi urusan saya nggak pakai lipstik, memang tidak bercelak, bulu mata biasa aja, berarti memang kan gitu.
Yang saya khawatirkan kalau istri Pak Camat, wah cetar membahana, nah ini lain omongan, lainan. Berarti udah ngomong ke sana itu Pak, ya udah sampai ke situ. Dan istri sudah bahwa rezeki saya, suami saya ini ya nanti akan segini kan gitu Pak. Berarti nggak akan nuntut yang lebih yang gimana nggak gitu ya. Nah ini ada satu permasalahan lagi Pak Camat, mungkin ini saya perlu diskusikan. Saya pernah punya pimpinan, beliau itu boleh dikatakan hampir sama dengan Pak Camat, sangat-sangat menjaga integritas, Pak. Bahkan sampai sikap beliau itu kepada kami-kami di daerah ini, itu malah menghilangkan adat ketimuran. Sampai ke situ. Kenapa saya tahu gini? Beliau datang ke Riau, minum kopi di kedai saya, di rumah saya, tapi dia bayar, Pak. Dia ngotot tetap bayar. Nggak mau dibayar. Padahal ini kan di rumah saya ini, Pak. Tamu. Iya, kan di rumah saya ini. Memang itu kafe gitu loh. Ya, memang itu kafe, kami minum di situ. Enggak, saya bayar. Kecuali tadi kita minumnya di dalam rumah Pak Ikhwanul. Saya mau gratis. Itu satu. Yang kedua, dialah orang yang tak pernah mau naik mobil kita. Hotel bayar sendiri, mobil dia rental sendiri. Repotkan gitu ya? Ya karena aturannya kan mereka memang jalan kan begitu. Kemudian makan juga tidak mau dibayarkan. Dia beli nasi bungkus duluan, jadi ketika kita mengajak makan, yuk kita makan ke sana. Oh enggak, kita udah pesan. Aduh, mohon maaf. Tapi santun dan kita merasa tidak gitu. Oleh-oleh yang dibelikan juga gitu. Nah, pertanyaan saya, dengan sikap beliau yang seperti itu, dengan sikap Pak Camat yang seperti ini merugikan staf loh Pak. Nah, kenapa saya bilang begitu? Dia pergi, kalau dia oke lah, dia direktur. Tapi staf yang dia bawa, apalagi yang diharap kalau nggak uang SPPD ini, Pak. Kalau hotel harus bayar sendiri, mobil bayar sendiri, makan bawa sendiri, berarti pulang nggak bawa duit apa-apa untuk keluarga kan gitu. Nah di kantor ini saya yakin mungkin orang komplain juga dengan Pak Camat nih kan. Ini nggak boleh loh ya, kau jangan ambil ini ya kan gitu. Gimana itu Pak Camat? Jadi gini, kita coba facing dulu antara temannya Pak Wan tadi dengan posisi saya sebagai camat. Mungkin sama-sama pimpinan. Tapi kalau bicara SPPD, di kecamatan itu SPPD-nya sangat terbatas. Dan bahkan untuk keluar provinsi saja hanya bisa mengakomodir 1 orang, seperti itu. Dan kita nggak bisa bawa staf. Karena memang dana yang terbatas kan seperti itu. Nah, kemudian yang menarik satu hal lagi adalah bahwa terkait itu juga, yang penting kita sebagai pimpinan, kewajiban kita kan mengayomi, Pak. Di samping kita mencoba menerapkan regulasi-regulasi yang sudah baku dibuat oleh pemerintah daerah, kita mentaati itu, kemudian kita juga harus memberikan penguatan ruhiyah. Kenapa kita harus taat dengan aturan? Bukankah aturan, mentaati aturan adalah bagian dari upaya kita, bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga keselamatan kita. Seperti itu. Jadi meskipun mereka misalkan melaksanakan perjalanan dinas, selagi itu terakomodir oleh DPA kita, it's okay, tidak ada masalah. Seperti itu. Dan kalau mereka rasanya dengan biaya perjalanan dinas tidak memuaskan mereka, maka kita sampaikan bahwa rezeki itu tidak hanya dari SPPD. Nah, yang dikatakan rezeki itu bukan hanya uang, Bapak. Tapi ketika anaknya jarang sakit, ketika orang tuanya terjaga kesehatan. Berarti kos untuk kesehatan udah nggak anu kan gitu ya Pak ya. Oke. Tapi jadi intinya sejauh ini barangkali dari kawan-kawan kantor nggak merasa komplain atau merasa dalam hati, waduh nih kalau Pak Camatnya ini seret juga rezeki, nggak gitu ya Pak ya. Tidak. Karena sudah diberi pahaman bahwa rezeki itu bukan uang yang diterima hari ini saja kan gitu kan. Selain dari pemahaman, kita mencoba melihat secara proporsional bahwa segini loh misalkan uang perjalanan dinas kita. Nah, berapa orang kita di kantor, kita coba bagi proporsional. Bagi yang kasih A, kasih B, kasih C. Jadi mereka tidak merasa dianaktirikan. Asal mereka bisa memenuhi kaidah peng-SPJ-an dan mereka mau melakukan sesuai dengan aturan ini. Sesuai dengan proporsinya. Jadi mereka nggak ada komplain. Kalau misalkan mereka tidak melakukan yang sudah kita sepakati, berarti ditanya dong dedikasi Anda dan integritas Anda sebagai seorang abdi negara harus dipertanyakan. Bukankah saya sebagai pimpinan sudah berikan kemudahan? Saya sudah bagi kerja itu bagi habis ke semua kasih.
Nah, saya sahabat Ikhwanul, kenapa saya perlu tanya ini? Karena memang di dalam hati pasti berpikir akan berbeda gaya, style, bawaan masing-masing pemimpin itu kan pasti berbeda. Tapi kalau saya lihat lagi dari unggahan-unggahan beliau atau unggahan konten lain terkait Pak Hidayatul Taufik ini, setiap beliau perpisahan dengan dulu camat di Tanjung Mutiara, di Malala, kemudian ada kecamatan Angke, itu semua pada nangis, semua haru. Saya sendiri nengoknya pun ya gimana ya gitu kan. Itu artinya bahwa memang tidak ada yang komplain. Kalau saya bertanya tadi ngetes Pak Camat aja bagaimana kira-kira. Tapi saya sudah bisa jawab itu sebetulnya. Nggak bakal ada. Kenapa? Karena demikian terharu, demikian merasa ditinggalkan oleh Pak Camat. Nah, pertanyaan saya Pak Camat, apa arti kebahagiaan itu bagi Camat? Ya, kalau pertanyaan yang sama ditanyakan pada orang lain, maka jawabannya itu kan beda-beda. Ya. Karena dimensi bahagia bagi satu orang dengan orang yang lain tentu beda-beda. Ketika saya bertanya kepada Pak Wan, apa sih yang menjadi kebahagiaan Pak Wan? Mungkin tidak akan sama jawaban kita. Kalau saya makan kepala ikan karang di hitiku setelah ini. Nah, pertanyaan ini menarik sekali, bahwa apa sih yang membuat kita bahagia? Ya. Nah, kawan-kawan sahabat Ikhwanul dimanapun Anda berada, bahwa bagi saya, sesuai dengan pesan guru saya, bahwa setiap manusia itu sedang berupaya hari ini untuk mencapai sebuah titik yang dinamakan dengan kebahagiaan. Nah, bagi sebagian orang ada yang bahagia ketika dia mendapatkan rumah, Pak. Bagi sebagian orang ada yang bahagia sekali ketika mendapatkan kendaraan baru. Bagi sebagian yang lain sangat bahagia ketika dia merindukan pendamping hidup dan Allah hadirkan pendamping terbaik. Bahagia sekali. Dan bagi orang yang sudah lama menikah, 5 tahun, 10 tahun merindukan hadirnya keturunan, yang membuat mereka paling bahagia adalah pada saat Allah anugerahkan keturunan yang soleh dan soleh. Dan pertanyaan yang sama ternyata diajukan pada saya, apa yang membuat saya bahagia? Dan hari ini yang membuat saya bahagia adalah ketika Allah izinkan saya punya waktu untuk meraba derita banyak orang. Itu punya waktu untuk meraba derita atau kondisi orang banyak orang. Nah, maka di 4 kecamatan yang pernah saya pimpin di Kabupaten Agam ini, saya selalu melaunching namanya Gerakan Jumat Berkah. Ya, saya mengajak perangkat nagari, aparatur di kecamatan, bagaimana mereka mau untuk secara sadar peduli dengan anak yatim, dengan duafa. Gerakan Jumat Berkah ini memang bentuk kepedulian kita. Karena mohon maaf, belum semua program dari pemerintah itu bisa menjangkau mereka, seluruhnya belum. Pasti. Ya, karena ya mohon maaf juga karena terkadang yang jadi masalah hari ini adalah dalam penyediaan data. Kadang data yang disajikan itu ternyata ada orang yang sangat berhak menurut penilaian kita mendapatkan bantuan, tidak mendapatkan bantuan. Nah, maka dari itu sekaligus mengakomodir sisi-sisi yang perlu kita isi di sana. Menjemput yang tertinggal kan seperti itu. Kita launching Gerakan Jumat Berkah. Jadi setiap Jumat Pak Wan kita bikin donasi, mengajak para perantau karena membangun nagari itu tidak hanya oleh anak nagari sendiri. Saya melihat potensi perantau itu luar biasa. Karena mereka berhasil dirantau orang, punya banyak hal yang barangkali bisa mereka kontribusikan terhadap anak kampung. Kita sebagai pemerintah kecamatan dan nagari bekerja sama berupaya agar mereka mau juga berdonasi. Nah, dan donasi itu disalurkan ke siapa? Jadi selama ini yang jadi kelemahan kita adalah terkadang kita menjalin koordinasi dengan perantau, justru trust publik itu minim. Itu dia justru. Ya, contoh ada sebuah komunitas yang minta bantuan pada perantau. Terkadang kalau kita pakai SPJ-nya, pertanggungjawabannya lemah, kurang transparan. Nah, saya sampaikan kepada kawan-kawan, ada 2 hal kawan-kawan yang membuat hubungan kita tetap terjaga dengan perantau. Yang pertama, bagaimana kita bisa meyakinkan mereka bahwa bantuan yang mereka berikan tepat pada sasarannya. Artinya nilai transparansi, efektivitas dan efisiensi ada di sana, sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua, banyak di antara kita yang terkadang kita lupa berterima kasih, saya bilang. Dan hal ini menjadi bagian penting bagi sebagian orang. Itu menjadi
core value yang tidak bisa disepelekan. Berterima kasih pada orang yang sudah memberikan kita bantuan. Nah, ketika dua itu kita jaga, insya Allah kepercayaan publik itu akan terjaga, dan alhamdulillah sampai hari ini. Di antara mereka ada yang berdonasi berupa sembako. Nah, kita sudah buat juga panitia gerakan Jumat Berkah. Saya SK-kan. Dan ada itu untuk sekecamatan? Sekecamatan. Atau? Oh gitu. Kecamatan, karena tentu kewenangan sekecamatan. Nah, kita bikin nomor rekeningnya, dan kita transparan ketika apapun yang kita lakukan, ambil foto, dan kita di Kecamatan Lubu Basung sudah punya aplikasi juga. Jadi Pak Wan nanti bisa cek gerakan Jumat Berkah yang di launching Pak Camat itu sudah siapa saja sih yang dikasih. Di situ ada fotonya, ada KTP-nya, ada nomor KK-nya. Nah, itu Pak. Jadi kadang kita yang perantau juga merasa lega, tidak bertanya-tanya gitu Pak. Karena bisa cek. Iya, itu yang susah selama ini kadang kan. Jadi kalau memang amanah, jelas, kelihatan, orang juga nggak sungkan-sungkan. Karena itu memang wajib dikeluarkan Pak. Memang hak orang lain, bukan hak saya semua yang ada di dompet ini kan bukan punya saya sendiri kan gitu. Tapi kadang-kadang jadi pertanyaan, ini sampai apa enggak? Jangan-jangan hanya keluarga tertentu kan gitu. Tapi menghilangkan was-was, apalagi ada aplikasi, bisa dicek. Nah, perantau agam khususnya, tapi secara umum lah siapapun. Nah, nanti bisa saya tampilkan, bahkan mungkin nomor rekening ada di deskripsi, mungkin nomor kontaknya dan lain-lain, tapi juga bisa dilihat lah. Baik, mungkin ini waktu Pak Camat, tapi ada satu hal Pak Camat, ini yang terus terang, saya juga tadi malam sama istri ngomong, perlu nggak ini saya tanyakan gitu. Istri bilang, jangan. Tapi saya pikir, untuk apa saya jauh-jauh ke sini kalau saya nggak tuntas nih sama Pak Camat ini, saya bilang kan. Dan ini karena sudah dianu juga semua juga sudah nonton. Ini terkait YouTube Pak Camat. YouTube apa TikTok yang saya tonton dari awal sampai akhir gitu. Yang 500.000 menjadi 50 juta. Terus terang sangat sulit untuk dipercayai Pak. Sangat sulit, dan gini Pak, semua nggak ada yang percaya Pak. Ini saya ngomong, saya mungkin mohon maaf Pak Camat, seperti Bapak bilang kalau Bapak orangnya santun, kalau saya mulutnya agak-agak nih Pak. Nah, namanya juga orang yang biasa dianu lah gitu ya. Nah itu gimana itu Pak Camat? Sekali lagi mohon Pak Camat meyakinkan kita bahwa itu memang kejadian gitu. Dan ingat Pak yang tadi gitu loh, Al-Jumu'ah 05 tadi berat loh itu Pak. Gimana Pak Camat? Jadi memang apa yang saya sampaikan itu nyata Pak Wan. Ya. Jadi alhamdulillah di awal Februari itu saya mendapatkan bonus. Dari mana? Bukan dari kantor. Saya dapatkan bonus dari TikTok sama beberapa platform media sosial lainnya. Ada juga snack video seperti itu. Nah, saya terima 10 juta. Saya bisa buktikan itu melalui aplikasi di HP saya. Yang sudah saya cairkan, kemudian saya bilang sama istri, sayang, udah dapat bonus 10 juta dari snack video sama TikTok. Kan seperti itu. Kemudian ini udah kasih buat kamu 10 juta. Terserah mau dibeliin apa, ya. Kalau misalkan mau beli emas juga boleh, ya kan? Karena ya yang namanya wanita tentu banyak kebutuhannya. Silakan. Ketika uang diterimanya Pak Wan, apa yang dia jawab? Dah, boleh enggak? Uang ini saya jadikan DP umroh. Saya jawab, kenapa tidak? Bukankah selama ini kita merindukan bisa berdua pergi ke Tanah Suci? Ayo, daftarkanlah. Didaftarkan ke salah satu biro travel di Jakarta. Kebetulan dia punya teman, punya relasi di sana. Dan H-7 pelunasan. Ini kan harus dilunasi. Berarti kalau saya bayar 10 juta DP, masih ada 50 juta lagi kan seperti itu. Dia lebih kurang kalau nggak salah 30 juta. Kemudian 1 minggu sebelum hari H pelunasan, belum keberangkatan, pihak travelnya nelpon, Bu, sekedar mengingatkan kapan kira-kira bisa dilunasi yang kekurangannya. Ya, istri tanya sama saya, udah
udah ada uangnya belum untuk membayar 50 juta lagi? Saya bilang belum. Biro travelnya sudah minta dikirim paspor. Kalau paspornya sudah dikirim, baru bisa diurus. Ya, baru bisa diurus. Kemudian sudah harus dipastikan bahwa harus dilunasi. Nah, sudah harus perhatikan harus bisa dibayar untuk pelunasan kan seperti itu. Nah, hari Sabtunya harus dilunasi. Terakhir hari Sabtu. Hari Jumat istri tanya saya, udah sebelum pergi Jumat ini, udah ada belum untuk pelunasan? Saya bilang belum ada. Ya udah doa aja ya. Saya bilang sama istri, sayang, sekarang gini, ikhtiar bumi sudah kita lakukan, paspor sudah kita bikin, umroh sudah kita bayar DP-nya, dan pihak travel pun sudah mengirim beberapa perlengkapan umroh. Kemudian rasanya ikhtiar bumi sudah kita lakukan. Dan sudah berupaya untuk bisa membayar meskipun belum bisa. Tapi rasanya sudah memaksimalkan usaha kita. Saya tanya, gimana kalau kita coba ikhtiar langit? Maksudnya, saya tanya, di rekeningmu berapa uang sekarang? Ada. Coba kita lihat dulu katanya. Dilihat, cek mobil bankingnya, kemudian ternyata di rekeningnya ada lebih kurang 500.000. Katanya ini tinggal untuk kebutuhan anak-anak sekolah, anak-anak berapa perlengkapan mau dibeli. Kemudian saya bilang, oke, sekarang gini, habis Jumat nanti saya minta kosongkan rekeningmu, kita pergi ke rumah anak yatim, beli amplop, masukkan 5 amplop, masukkan 100.000. Beliau setuju, oke dah, kita coba. Habis Jumat, apa yang saya lakukan? Saya datangi bersama istri rumah anak yatim. Sebelum saya mendatangi rumah anak yatim, di atas mobil, saya bilang sama istri, yang mumpung ini hari Jumat, Allah pernah berfirman bahwa ada, Rasulullah pernah bersabda bahwa ada satu momen di Jumat itu di mana doa pasti Allah kabulkan. Saya bilang sama istri, siapa tahu doa kita momen ini Allah kabulkan. Saya di dekat setir itu, beliau di sebelah, saya berdoa, ya Allah, kami benar-benar merindukan bisa hadir di Baitullah. Jadikan apapun yang kami lakukan siang ini menjadi wasilah. Engkau pantaskan kami berangkat ke tanah suci-Mu, ya Allah. Pak Wan tahu, saya dengan istri itu di atas mobil itu sambil nangis berdoa. Karena kerinduan itu betul-betul terasa dalam dada. Betul benar-benar rindu. Siapapun yang mungkin pernah merasakan benar-benar rindu bertemu seseorang, rasanya akan susah menahan air mata itu. Apa yang terjadi berikutnya, saya ketuk pintu rumah anak yatim. Assalamualaikum, nak. Waalaikumsalam. Nak, boleh enggak Pak Camat minta doa? Boleh Pak, cuma saya enggak bisa berdoa Pak. Kata beliau, ya udah Pak Camat yang berdoa, tolong aminkan ya nak. Ya Allah, izinkan Pak Camat dan pasangannya bisa berangkat ke tanah suci-Mu sehat-sehat, selamat pulang pergi ya Allah, dan diaminkan sama anak yatim. Selesai pintu yang pertama, saya datangi pintu yang kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Sampai sore hari kami pulang. Di atas mobil saya tanya istri, yang gimana perasaan? Lalu istri bilang, alhamdulillah, rasanya lega. Kalaupun nanti Allah tidak mengizinkan kita sampai ke tanah suci, kita ikhlas. Karena ikhtiar bumi dan langit sudah kita lakukan. Lalu sampai di rumah, kawan, malam, maghrib, kemudian pulang sholat isya, HP saya tinggal di rumah, kemudian saya lihat WA, seng-seng lihat WA, cek WA, kemudian saya lihat ada WA dari salah seorang yang mengaku beliau pengen didoakan. Mengaku dia ada ibu-ibu umur 75 tahun, berdomisili di Pulau Jawa, ya, salah satu kota di Pulau Jawa. Kemudian dia bilang, Pak Camat, dia kenalkan dirinya, saya sakit ini minta didoakan. Dia panggil saya malah Pak Ustadz, Pak Ustadz garing Pak Camat, seperti itu. Nggak tahu siapa yang benar ini, Masya Allah. Kemudian beliau minta didoakan. Saya terkena saraf terjepit Pak Camat, minta didoakan ya, supaya bisa sembuh katanya. Saya bilang iya Bu, saya doakan. Dan saya minta didoakan juga ya Bu. Didoakan apa Pak Camat? Doakan saya supaya saya bisa berangkat umroh bersama istri.
Iya, meskipun masih ada kendala, Bu. Saya bilang. Kalau boleh tahu apa kendalanya ya Pak Camat? Mohon maaf Bu, saya belum bisa melunasi. Ya padahal besok terakhir Bu. Kalau saya nggak bayar, uang DP saya bisa balik atau hangus. Karena kalau misalkan ada penggantinya, bisa mungkin balik. Jadi pengganti itu yang bayar ke kita. Tapi kalau tidak, ya hangus gitu. Oh iya Pak, mudah-mudahan lancar ya Pak. Allah berikan bantuan, begitu. Dan setelah itu nggak ada lagi pembicaraan. Sampai 10 menit kemudian masuk WA dari yang bersangkutan. Mohon maaf Pak Camat, boleh nggak saya minta nomor rekeningnya? Demi Allah, ini WA-nya. Dibalas langsung oleh Allah. Iya. Oh iya Bu, boleh Bu saya bilang. Karena saya kadang menganggap mungkin karena saya nggak pernah ketemu, nggak tahu siapa dia, nggak tahu ranjinya seperti apa kan gitu. Ya saya kirim aja mungkin orang iseng. Tapi ternyata tidak. Apa yang terjadi berikutnya? Malam itu Allah lunaskan 50 juta dan saya perlihatkan sama istri. Sambil saya juga tak kuasa menahan air mata, Bapak. Sayang, coba kamu lihat apa ya? Coba kamu baca WA-nya. Dia menangis dan berlutut di kaki saya, kemudian bersujud syukur. Ya Allah, maafkan kami ya Rabb. Kalau kami meragukan kebesaran-Mu. Maafkan kami ya Allah, kalau kami pernah tidak mempercayai. Dia nangis dan saya peluk. Lalu saya bilang di telinganya, kurang sayang apa Allah sama kita. Saya peluk, kami berdoa terima kasih Allah, sama-sama sujud syukur sehingga anak-anak kami berdua malam itu ikut juga nangis. Nggak tahu mereka nangis kenapa. Umi kenapa, Abi kenapa, nak? Insya Allah Abi dan Umi berangkat umroh. Mereka juga ikut nangis anak-anak. Saya peluk mereka bertiga. Istri saya, anak saya pertama, anak saya yang kedua. Nangis. Dan qadarullah Allah izinkan kami sampai ke Tanah Suci. Dengan kisah-kisah menarik lainnya. Nanti saya akan kupas lagi bagaimana pertama kali memegang Ka'bah, bagaimana sholat di Raudah, dan bagaimana keajaiban ini bisa mendatangi siapa saja. Maka saya buat konten itu 500.000 yang kami serahkan untuk anak yatim. Kami minta doa mereka. Karena kami meyakini lisan anak yatim itu insya Allah mampu menibak tabir langit dan mengguncangkan arasnya Allah itu. Karena lisan kami mungkin penuh dosa, terhijab ke langit itu. Maka kami meyakini doa-doa mereka lah. Atas wasilah doa mereka lah. Maka jangan pernah anggap beremeh doa anak yatim. Ya. Maka 500.000 Allah ganti dengan 50 juta. Nggak masuk akal, memang tidak masuk akal. Karena nggak memang bisa diterima oleh akal sehat, Pak Wawan. Mana ada orang yang belum pernah ketemu dengan kita mau memberikan uang sebanyak itu, puluhan juta. Nggak ada, Pak Wawan. Tapi satu hal yang ingin saya yakinkan pada seluruh kawan-kawan dimanapun Anda berada, terutama sahabat Ikhwanul, ketika Allah mengatakan kun, maka pasti fayakun. Tinggal lagi sejauh mana kita mempercayai kalimat itu. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa sekali edisi hari ini. Saya yang selama ini lebih keras dan kadang berdebat dengan narasumber saya karena merasa saya juga gimana gitu. Tapi hari ini kok kecil kali rasa itu. Terakhir saya hanya kembalikan kepada semua sahabat Ikhwanul apa-apa yang sudah kami bahas, dan pada hari 1 Ramadan ini, karena kebetulan bertepatan kita tayangkan ini pada puasa pertama bulan Ramadan ini, saya pribadi mohon maaf lahir batin. Ayo kita ikuti. Dan Pak Camat, closing statement Pak Camat. Ya. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, jauh sebelum saya berniat untuk mendatangi anak yatim itu, satu hal yang harus kita yakini adalah dahsyatnya doa seorang ibu, kawan-kawan. Kawan-kawan tahu, pertama kali DP 10 juta itu dibayarkan ke pihak travel.
Setiap hari saya telepon ibu saya, minta doa agar Allah pantaskan saya dan istri sampai ke tanah suci. Kalau boleh dikatakan tiap hari, Pak Wan. Maka saya meyakini selain dari doa anak yatim, yang mampu mengguncangkan aras itu doanya seorang ibu, kawan. Maka kalau hari ini kawan-kawan masih punya ibu, sungguh demi Allah, ridho ibulah yang insya Allah akan menjauhkan hidup kawan dari malapetaka, dari segala bencana. Dan awal dari keselamatan hidup kita dunia akhirat diawali dari bagaimana kita memuliakan ibu kita, kawan-kawan. Maka sungguh siapapun yang hari ini sedang Allah titipkan masalah dalam hidupnya, yang sedang Allah bikin nafasnya sesak karena lilitan hutang piutang, maka satu hal yang harus kita lakukan adalah datangilah ibumu, pulanglah, mintalah doanya. Insya Allah mulia hidup dunia akhirat akan menjadi milik Anda. Terima kasih. Sahabat Ikhwanul, demikian saja. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan bisa merubah mindset kita. Kita yang merasa punya uang, saya punya uang banyak dalam tanda kutip, tapi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Camat sebentar ini terasa berapa besarnya dosa saya, berapa banyaknya kekurangan diri kita masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dengan semangat 1 Ramadan hari ini kita bisa beriman dan takwa bisa lebih meningkat lagi. Demikian saja, banyak maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.